Kak Dian, Mm, baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Waalaikumsalam. kelompok 4, kelompok akuntansi sektor publik. Di sini kami ingin membahas tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, mata kuliah akuntansi sektor publik, dan program studi akuntansi perpajakan. Di sini kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu Krizi Panyamanurung, Tarisa Aulia, Ahmad Kadafi, Dina Apriliana, Duyanto Anugrah, dan Eri Dawulan. Baik, langsung saja eh, kita masuk ke pembahasan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertian audit dan pemeriksaan, yaitu audit adalah sesuatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersis tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menunjukkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Lanjut. Jenis-jenis auditor berdasarkan entitas. Berdasarkan pemberian kerja atau tempat auditor bekerja, yaitu dapat diklarifikasikan menjadi tiga, yaitu akuntan publik, pemeriksaan internal, serta auditor pemerintahan. Akuntan publik yaitu external auditor ataupun independent auditor. Yang B, yang B sebelumnya mungkin oke, pemeriksaan internal yaitu internal auditor. Begitu ada auditor pemerintahan yaitu government auditor yaitu yang ada di BPKP, Badan Pemersaan Keuangan dan Pembangunan, dan ada juga BPK, Badan Pemersaan Keuangan ataupun inspektorat di Departemen Pemerintahan. Lanjut. Dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Dasar-dasar hukum pemeriksaan keuangan antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, serta ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemendaharaan Negara. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Serta ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2026 tentang Badan Pemerintahan Keuangan. Next, pengertian pemeriksaan keuangan negara. Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara pada Undang-Undang Nomor 15 Garis Miring 2024 tentang pemeriksaan pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara ada tiga, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang satunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Parameter tujuan. Pemeriksaan keuangan. Memeriksa keyakinan memadai, pemeriksaan kinerja, menilai aspek ekonomi, efisien, dan atau efek, efektivitas. PDTT yaitu kepatuhan dan investigatif. Parameter hasil pemeriksaan keuangan yaitu opini atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja
yaitu kesimpulan dan rekomendasi. PDTT, yaitu kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan. Selanjutnya, parameter lingkungan, yaitu parameter lingkungan pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan, yaitu seluruh laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT, yaitu lingkungan lebih spesifik. Selanjutnya, itu ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Dalam SKPN 2017, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang baik. Selanjutnya, yaitu lingkup keuangan negara. 1. Negara untuk memungut pajak dan mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. 3. Penerimaan negara. 4. Pengeluaran negara. 5. Penerimaan daerah. 6. Pengeluaran daerah. 7. Kekayaan negara dan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. 8. Kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya, kewenangan pemeriksaan BPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15/2004 Pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK memiliki kewenangan yang pertama yaitu meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, yaitu mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Yang ketiga, yaitu melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Dan kelima, memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Selanjutnya, tujuan review. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, review tidak mencangkup suatu pengujian atas validitas, substansi, bukti, atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita secara fisik atas pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Selanjutnya, perbedaan review dan pemeriksaan. Perbedaan dalam pemeriksaan, review tidak mencangkup pengujian terhadap SPI.
catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap. Sedangkan dalam pemeriksaan, harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi konferensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, standar pemeriksaan keuangan. Standar pemeriksaan keuangan yaitu Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, lampiran peraturan. Pertama, kerangka konseptual. Kedua, PSP 100 standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, PSP 300 standar pelaporan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang satunya lagi. Next. Selanjutnya asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi yang pertama keberadaan dan keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penilaian dan pengalokasian, yang kelima penyajian dan pengungkapan. Tahapan pemeriksaan, yang pertama pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, yang kedua pemahaman entitas dan proses bisnis, yang ketiga pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, yang keempat pelaksanaan prosedur analitis awal, dan yang terakhir pemahaman atas SPI. Pemahaman sistem pengendalian intern atau SPI. SPI terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, dan faktor-faktor lainnya yang membantu entitas untuk merespon dengan tepat risiko ketidakpatuhan. Komponen SPI antara lain yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua proses penilaian risiko entitas, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat sistem informasi dan komunikasi, yang kelima pemantauan yang relevan dengan pemeriksaan. Strategi dan rencana pemeriksaan. Strategi pemeriksaan atau audit strategi yang berisi hal-hal yang akan dilakukan selama pemeriksaan, dan rencana pemeriksaan atau audit plan yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Strategi dan rencana pemeriksaan harus didokumentasikan secara tertulis dan diperbarui sepanjang proses pemeriksaan. Sebagai hasil akhir dari tahap perencanaan, pemeriksa menyusun laporan hasil perencanaan pemeriksaan atau LHPP, P2, dan program kerja perorangan atau PKP. Pelaksanaan pemeriksaan, yang pertama pelaksanaan pengujian pengendalian internal, yang kedua penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian, yang ketiga penyesuaian prosedur pengujian, yang keempat pelaksanaan pengujian substantif, yang kelima evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, yang keenam pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan, yang terakhir penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian koreksi. Pemerolehan dan analisis bukti. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan.
Proses pengumpulan bukti dilakukan sampai pemeriksa yakin bahwa bukti telah cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan. Kuantitas bukti yang diminta tergantung pada risiko pemeriksaan. Semakin tinggi risiko, bukti yang harus didapatkan semakin banyak. Kualitas bukti tergantung pada risiko pemeriksaan. Semakin berkualitas sebuah bukti, kemungkinan lebih sedikit bukti yang diminta. Bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan pemeriksaan. Yang pertama yaitu ada mengakomodasi tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mengungkapkan unsur-unsur temuan disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan kepatuhan. Yang ketiga yaitu didukung oleh bukti-bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan. Yang keempat yaitu disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat, dan lengkap. Yang kelima yaitu hasil dari proses analisis bukti-bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksa di lapangan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penyusunan temuan pemeriksaan. Yang pertama yaitu melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan GAP yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Lalu yang kedua yaitu ada mengidentifikasi dampak yang timbul dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria. Lalu yang ketiga yaitu ada menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dan temuan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan. Yang pertama yaitu ada penyusunan konsep temuan pemeriksaan. Yang kedua yaitu ada penyampaian konsep temuan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu ada pemerolehan komentar atau tanggapan dari pimpinan entitas. Lalu yang keempat ada himpunan temuan pemeriksaan. Selanjutnya, laporan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas LK bertujuan untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Penyusunan konsep akhir dan penyusunan LHP atas LK bertujuan menyelesaikan konsep LHP yang telah mendapat tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa. Next. Fungsi LHP. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, lalu yang kedua yaitu menghindari kesalahpahaman hasil pemeriksaan, lalu yang ketiga ada bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab, lalu yang keempat yaitu ada memudahkan pemantauan tidak lanjut. Lalu ada langkah-langkah pelaporan. Yang pertama yaitu penyusunan LHP, yang kedua yaitu tindak lanjut pemeriksaan. Lalu selanjutnya ada prinsip laporan yang baik. Yang pertama yaitu ada tepat waktu, yang kedua lengkap, yang ketiga akurat, yang keempat objektif, yang kelima meyakinkan, yang keenam jelas, yang ketujuh ringkas. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pelaporan hasil pemeriksaan keuangan. Sistematika laporan hasil pemeriksaan, LHP berisi opini LK. Yang pertama ada gambar opini, yang kedua gambar umum, yang ketiga LK audit. LHP SPI plus kebutuhan, yang pertama ada resum LHP, yang kedua ada temuan-temuan SPI dan kepatuhan, yang ketiga ada ikhtiar pemantauan TLHP sebelumnya, yang ketiga ada laporan lain sesuai harapan penugasan. Yang pertama ada contoh LHR transparansi fiskal, yang kedua ada LHR kemandirian fiskal, yang ketiga ada pelaporan terkait aspek kinerja tertentu. Next. LHP pemeriksaan keuangan. Yang pertama, hasil pemeriksaan yang membuat opini BPK atas kewajaran laporan keuangan entitas. Yang kedua, gambaran umum pemeriksaan. Yang ketiga, laporan keuangan entitas yang telah diperiksa. Yang A, surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pimpinan entitas disertai dengan tempat dan tanggal. Yang B, pada bagian akhir masing-masing komponen
LK audit harus ditandatangani oleh pimpinan entitas. Next. Opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang pertama ada WTP, wajar tanpa pengecualian. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada bukti pemeriksaan yang cukup memadai, telah terkumpul, dan pemeriksaan telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa, sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi. Yang kedua, semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan. Yang ketiga, seluruh laporan keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan SAL, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan telah lengkap disajikan. Next. Next. Wajar tanpa pengecualian. Yang selanjutnya, wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang telah disajikan telah sesuai dengan SAP. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan, serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut. Yang kedua, tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan pemeriksaan. Selanjutnya ada WDP atau wajar dengan pengecualian. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila kondisi pemeriksaan sebagai berikut. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji, adanya bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik adalah material, tapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, adanya pembatasan lingkup atau ketidakcukupan bukti. Yang keempat, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini. Tetapi, pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi atau possible effect pada LK atas salah saji yang tidak terdeteksi adalah material tetapi tidak pervasif. Kemudian ada tidak wajar atau adverse opinion. Seseorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila kondisi pemeriksaan sebagai berikut. Ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasif pada laporan keuangan. Sifat pervasif berpengaruh secara keseluruhan. Antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Tidak memberikan pendapat. Seseorang pemeriksa akan memberikan pendapat, opini apabila memeriksa sebagai berikut. Sebagai berikut bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam suatu hal yang material sesuai dengan SAP. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksa dan atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Alasan yang menyebabkan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini yaitu ada pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti, keadaan di luar kendali entitas, keadaan terkait sifat dan waktu, dan pembatasan oleh manajemen. Penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji, kesesuaian pilihan kebijakan akuntansi, penerapan kebijakan akuntansi terpilih, kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dasar penetapan opini yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal.
Hubungan SAP, sistem laporan keuangan dan opini audit. Yang pertama SAP, standar akuntansi pemerintahan itu langsung ke sistem akuntansi pemerintahan, kemudian ada laporan keuangan pemerintah, kemudian ada audit laporan keuangan pemerintah, balik lagi ke laporan keuangan pemerintah. Kriteria pemberian opini laporan keuangan oleh BPK Undang-Undang 15 Strip 2004 sesuai yang dijelaskan tadi, dan opini audit itu ada 5, itu WTP, WDP, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Komunikasi pemeriksaan. Pemeriksa melakukan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan. Yang pertama dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Antara lain, mengkomunikasikan kriteria pemeriksaan, ketidaksesuaian dengan kriteria, dan juga kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Bentuk komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisinya, dengan mempertimbangkan waktu, komunikasi, dan bentuk komunikasi. Apakah dilakukan secara lisan atau tertulis, atau keduanya. Kepada pihak yang bertanggung jawab itu mengkomunikasikan hal-hal tersebut dapat membantu dalam mencapai saling pengertian dalam proses pemeriksaan dan kegiatan pihak yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan kami mohon ampun. Kami dari kelompok 4 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.